Halo, jumpa lagi di kanal Kita TV bersama saya, Rini Budoyo. Berita pencabulan belasan santri wanita di salah satu pesantren di Jawa Barat yang dilakukan oleh gurunya sendiri membuat kita tak habis pikir di mana letak moral pendidik bangsa ini. Amarah kita semakin mendidih ketika belasan orang tua pula terpaksa menerima cap nista bagi bayi yang terlahir dari anak perempuannya yang dicabuli oleh seharusnya menjadi panutan. Kejadian berulang kali ini membuat miris. Apa sebenarnya yang terjadi di negeri ini? Jangan coba mengalihkan kepada isu sekte tertentu. Ini soal krisis moral parah yang menjadi PR besar bangsa ini. Itu pasti Syiah. Bukankah suara itu terdengar sefrekuensi dengan banyak orang yang dengan mudah menuduh itu pasti PKI? Entahlah. Yang jelas, kasus pemerkosaan seperti ini bukan sekali dua kali, berkali-kali sudah itu terjadi. Dan itu terjadi di tempat yang konon adalah tempat pendidikan. Tempat kita menitipkan anak-anak kita. Kita pernah dibuat kaget dengan berita 13 santri perempuan dicabuli oleh pimpinan pondok pesantrennya sendiri. Itu dikabarkan terjadi pada September 2019 di Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Bualemo, Gorontalo. Guru ngaji di Lok Semawe konon juga dikabarkan telah mencabuli 2 santrinya pada 2020. Di Banyumas, seorang ustadz pesantren diberitakan mencabuli seorang santriwatinya hingga belasan kali. Itu tersiar pada November 2020. Sepanjang tahun 2021, kegilaan ini makin menjadi. 6 orang santri di Jombang yang dicabuli, belasan santri disolok, disodomi pengasuhnya sendiri, sodomi yang sama menimpa puluhan santri anak di Sidoarjo, 34 santriwati di Trenggalek dicabuli, 8 anak gadis di Lampung juga dicabuli, dan yang terakhir, sekali lagi kita dibuat marah dengan peristiwa di Bandung. Dan itu semua terjadi di tempat di mana seharusnya hal baik diajarkan. Bukan melulu di pesantren, dimanapun hal itu dapat terjadi. Ini bukan tentang dia beragama apa. Ini tentang kebejatan. Itu pasti bukan tentang Syiah. Lantas tentang apa? Sudahi pembicaraan Ustadz gila dari Bandung itu. Kawal pengadilan agar hukuman terberat dapat dia terima. Saya sudah minta ke Pak Kapolda untuk segera diusut dan dihukum seberat-beratnya. Ada baiknya kita fokus pada nasib banyak korbannya. Kita perjuangkan mereka agar dapat kembali bersekolah. Bagi yang kabarnya justru dikeluarkan hanya karena fakta dia telah hamil. Bagi banyak bayi yang sudah lahir dan yang akan lahir, bayi-bayi itu tak bersalah. Jangan pernah membuat stempel anak haram padanya. Tak ada istilah itu pantas kita sebut dan keluar dari mulut kita, apapun dalilnya. Sejak dalam kandungan saja, anak itu pasti sudah sering diperlakukan tak baik. Upaya pengguguran bukan mustahil,
telah dilakukan, dan bukan hanya sekali, berkali-kali. Bisa dibayangkan betapa menderitanya janin itu? Suara tangis pertamanya tak semerdu banyak tangis bayi yang lain. Tak disambut layaknya buah hati yang dinanti dengan penuh cinta. Tak ada sosok ayah tampak hadir dengan sumpah dalam hatinya yang berikrar akan menjaga dengan seluruh jiwa raganya. Pun dari sang ibu, bayi itu tak terlihat seperti malaikat dalam benaknya. Dia bukan mungil lucu sebuah harapan. Seringkali dia hanya dianggap seonggok daging yang akan memberi celah keluarga itu kelak. Dia langsung ditolak, dibuang, disingkirkan, dan bahkan segera dilupakan. Sang ayah memang sang ibu, banyak orang seringkali melihatnya sebagai korban belaka. Dan maka kita permisif saat ibu tak mau merawatnya. Adakah masih kurang sengsara bayi itu? Manakala dalam hal kependudukan, dia juga harus mendapat lagi kesulitan di kemudian hari nanti. Dicap dengan stempel anak haram, disingkirkan dari pergaulan karena stempel yang melekat padanya. Salah apa bayi itu? Negara harus hadir, sebab peristiwa itu tak mungkin terjadi tanpa unsur kelalaian negara. Apapun bentuk kehadiran negara, itu harus dipublikasikan. Bukan heboh hari ini dan esok lusa kita tertawa dalam gelak seolah ini tak pernah terjadi.